Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pembuatan gambar objek sederhana dengan aplikasi animasi 2 dimensi. Kompetensi dasar 3.2 menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. 4.2 membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Pokok bahasan pembuatan objek sederhana pada aplikasi animasi 2 dimensi. Subpokok bahasan pengenalan aplikasi 2 dimensi dan user interface, tools, dan panel pada aplikasi animasi 2 dimensi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Kedua, siswa mampu membuat gambar objek sederhana dengan aplikasi animasi 2 dimensi. Nah, sekarang setelah memahami tentang animasi pada bab sebelumnya, saatnya kita memulai untuk mengenal aplikasi animasi 2 dimensi dan berlatih untuk membuat objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Sebelum masuk ke materi utama, tahukah kamu software apa saja yang dapat digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi? Dan software apa saja yang paling banyak digunakan? Baiklah, kali ini kita akan membahasnya terlebih dahulu. Software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional flat animation yang umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, dan beberapa dapat mengimpor suara. Dari sisi penggunaan software ini pada umumnya tidak sulit, melainkan yang dibutuhkan adalah ketekunan, ketelatenan, dan ketelitian. Berikut sedikit penjelasan beberapa software animasi 2 dimensi yang sering digunakan oleh animator untuk membuat animasi 2 dimensi. Yang pertama adalah Macromedia Flash 8. Macromedia Flash 8 adalah aplikasi animasi 2 dimensi yang dulu sering digunakan oleh animator untuk membuat animasi 2 dimensi. Versi terakhir dari Macromedia Flash adalah Macromedia Flash 8 sebelum diakuisisi oleh Adobe dan menjadi Adobe Flash CS3. Dari interface ini bisa kita lihat beberapa bagian, ada menu bar, ada layer, ada timeline, ada zoom timeline, ada toolbar, stick, panel, work area, dan panel property. Yang kedua adalah Adobe Flash CS3. Adobe Flash CS3 adalah perubahan dari Macromedia Flash 8 setelah diakuisisi oleh Adobe. Adobe Flash CS3 terus berkembang ke versi Adobe Flash CS4
CS5, dan yang terakhir adalah Adobe Flash CS6 sebelum berkembang menjadi Adobe Animate. Kalau kita perhatikan interface antara Adobe Flash dan Macromedia Flash itu tidak jauh berbeda. Yang ketiga adalah Adobe Animate. Adobe Animate di sini yang kita gunakan adalah Adobe Animate CC 2015. Adalah perubahan wujud dari Adobe Flash CS6. Adobe Animate terus berkembang sampai saat ini sudah sampai ke Adobe Animate CC 2021. Baik Macromedia Flash, Adobe Flash, dan Adobe Animate selain bisa digunakan untuk animasi tradisional, juga sangat cocok untuk animasi modern dan animasi script berbasis web dan untuk game. Yang keempat adalah Toon Boom 8.1. Toon Boom 8.1 adalah software lain yang sering digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi selain Adobe Flash dan Adobe Animate. Software Toon Boom menawarkan interface yang lebih sederhana namun powerful dan sangat cocok untuk digunakan sebagai animasi tradisional, tetapi tidak sesuai untuk animasi modern semacam animasi berbasis web atau game. Kelima adalah Toon Boom Harmony. Toon Boom Harmony adalah software perubahan dari Toon Boom 8.1. Meskipun sama-sama Toon Boom, namun sebenarnya keduanya merupakan software yang berbeda. Artinya, Toon Boom Harmony menawarkan lebih banyak perubahan yang sebelumnya tidak ada pada Toon Boom 8.1. Selain itu, proyek yang dibuat menggunakan Toon Boom 8.1 ternyata tidak bisa dibuka atau dijalankan pada Toon Boom Harmony. Software ini terus berkembang sampai saat ini versi 2020 sudah dirilis. Yang keenam adalah Anime Studio. Anime Studio adalah software animasi yang dibuat oleh perusahaan animasi asal Jepang. Software ini digunakan untuk membuat animasi anime atau animasi Jepang semacam Naruto dan sebagainya. Berikutnya adalah yang ketujuh, Synfig Studio. Synfig Studio adalah software animasi gratis dan open source. Software ini sangat sederhana dan cocok digunakan bagi pemula yang ingin membuat animasi. Nah, itu tadi beberapa software animasi 2 dimensi yang sering digunakan oleh animator untuk membuat animasi 2 dimensi. Sebenarnya masih banyak software animasi 2 dimensi yang lain, namun tidak mungkin kita akan bahas semuanya. Selain itu, pada pelajaran animasi 2 dimensi ini, kita hanya akan menggunakan satu macam software saja, yaitu Adobe Flash CS6. Baiklah, berikut kita akan bahas
Adobe Flash CS6 mulai user interface, tools, dan panel. Adobe Flash CS6 ini banyak digunakan untuk membuat animasi film, animasi kartun berseri, animasi web, animasi iklan, dan sebagainya. Contoh film yang dibuat menggunakan Adobe Flash adalah My Little Pony. Bila kalian ingin mengetahui filmnya, bisa lihat di YouTube. Penggunaan aplikasi untuk pembuatan animasi 2 dimensi memerlukan pengenalan user interface, tool, dan panel-panel yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Berikut sedikit penjelasan tentang fungsi masing-masing bagian dari user interface. Pertama adalah workspace atau area kerja. Dari Flash adalah seperti ini. Ini berfungsi untuk melakukan pembuatan dan manipulasi project animasi dengan menggunakan panel, bar, dan windows. Yang kedua adalah stick. Stick adalah area atau kanvas yang dapat digunakan untuk menggambar dan meletakkan objek yang ingin diproses dalam pembuatan animasi. Stick sering juga disebut dengan panggung animasi. Tampilan ukuran stick dapat diatur melalui stick view yang ada di pojok kanan atas ruang stick. Yang ketiga adalah timeline. Timeline adalah area yang digunakan untuk mengontrol animasi. Pada area ini terdapat dua bagian, yang di sebelah kiri disebut layer, sedangkan yang di sebelah kanan disebut area frame. Tampilan ukuran frame dapat diatur melalui panel frame preview yang ada di pojok kanan atas dari timeline. Keempat adalah panel properties. Panel properties adalah tempat untuk mengatur objek-objek yang digunakan pada pembuatan animasi seperti mengatur warna, mengatur teks, dan ukuran. Tampilan panel properties ini akan berubah isinya sesuai dengan objek yang dipilih. Kelima adalah panel library. Panel library adalah tempat menyiapkan aset-aset yang digunakan pada pembuatan animasi seperti suara, video, dan simbol. Panel library ini terletak ada di sebelah panel properties. Yang keenam adalah panel tools. Panel tools atau tool panel adalah tempat kumpulan alat-alat yang nantinya dapat digunakan untuk membuat animasi. Ada banyak tool atau alat yang dapat digunakan, seperti selecting untuk memilih objek, drawing untuk menggambar, coloring untuk mewarna, dan editing. Pada Adobe Flash CS6, toolbox ini terletak di sebelah kiri. Selanjutnya adalah nomor 7, yaitu on the panel. On the panel muncul secara otomatis pada saat membuka aplikasi 2 dimensi pertama kali.
Panel ini dapat dihilangkan atau ditambahkan dengan cara memilih menu Windows yang ada di menu bar, lalu tinggal pilih panel-panel yang akan ditampilkan. Panel ini berada di sebelah kanan panel Properties. Nomor 8 adalah fungsi tool pada aplikasi dan keyboard shortcut. Pada toolbox terdapat tool yang cukup banyak yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya, selection tool digunakan untuk memilih dan memindahkan objek-objek yang ada di dalam stack. Berikutnya, subselection tool mirip dengan selection tool, tetapi dengan subselection tool kita bisa memilih komponen-komponen terkecil bila objek yang aktif merupakan objek shape. Berikutnya ada free transform, digunakan untuk memanipulasi objek yang dipilih. Memanipulasi yang bisa dilakukan antara lain rotate, scaling, dan skew. Yang keempat adalah lasso, digunakan untuk memilih bagian dari objek shape dengan bentuk yang kita inginkan. Ada pen tool, digunakan untuk menggambar objek shape secara manual. Text tool digunakan untuk menambahkan komponen teks pada stack. Ada line tool untuk menggambar garis lurus. Ada rectangle digunakan untuk membuat objek shape berbentuk persegi. Ada oval tool digunakan untuk membuat objek shape berbentuk oval. Ada polystar tool digunakan untuk membuat objek shape berbentuk banyak sisi. Berikutnya ada pencil tool, dipergunakan untuk membuat atau menggambar garis secara bebas. Hasilnya berupa garis shape. Ada brush tool atau brush tool, dipergunakan seperti kuas yang bentuknya berdasarkan shape dan angle. Berikutnya ada bone, digunakan untuk melakukan pergerakan animasi. Ada paint bucket tool atau paint tool, digunakan untuk mewarnai pada satu bidang atau objek yang dipilih. Berikutnya ada ink bottle tool, digunakan untuk mewarnai pada tepi atau edge dari objek yang dipilih. Selanjutnya adalah eyedropper, digunakan untuk mengeset warna yang dipilih sebagai warna aktif untuk stroke atau fill color. Berikutnya adalah eraser, digunakan untuk menghapus objek shape yang ada dalam stack. Ada hand, digunakan untuk bernavigasi secara bebas. Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran semua objek yang ada pada stack. Sekarang kita akan mencoba menjalankan software Adobe Flash CS6 untuk membuat objek-objek dasar yang bersifat shape. Untuk uji coba menjalankan Adobe Flash CS6 dan pembuatan objek sederhana menggunakan peralatan gambar yang ada pada toolbox Adobe Flash, silakan mengikuti video berikutnya setelah video ini. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena akan ada banyak video pembelajaran lainnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.